Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Hamdan lillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah sholat tarawih dan witir dapat kita selenggarakan ta'lim. Apa ini kurang keras atau memang segini ini? Tidak bunyi ini. Nah, mungkin yang protokol itu saja. Mana? Pun. Nah. Oh. Bisa. Tenun. Nah, ini namanya bunyi ini. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Pasir Wetan rahimakumullah. Insyaallah 26 hari lagi lebaran. Alhamdulillah. 26 hari. Kita saling menghormati, ada yang puasanya mulai Senin, ada yang puasanya mulai Selasa. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah puasa 28, Nabi tidak pernah puasa 31. Kalau tidak 29 ya 30. Begitu pandangan Islam. Tetapi insya Allah lebarannya sama 10 April. Nah, catat Bu, 10 April. Biasanya ibu-ibu sing apal badak. 25 hari lagi, 26 hari lagi puasa akan kita lalui. Dalam hadis Tirmidzi, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Tidak sedikit orang yang berpuasa hasilnya cuma lapar, dahaga dan lemes. Oleh karena itu kita ingin berpuasa yang tidak hanya dahaga, tidak hanya lapar, tidak hanya lemas, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kita pelajari, masih ada 25 hari ke depan. Yang merusak, yang dibolehkan dan yang dimaafkan. Memang sengaja saya tulis supaya untuk ingat-ingatan kita di rumah atau keluarga yang tidak sempat hadir. Apa saja yang merusak puasa itu ada 13. Sebetulnya kalau sudah teksnya dibagi, dibaca ya sudah selesai. Saya tinggal billahi taufik wal hidayah. Tapi perlu dijelaskan sedikit-sedikit. Insya Allah setengah jam lah ya, jangan lama-lama. Persiapan sahur. Apa saja yang merusak puasa? Satu, perkataan berisi maksiat, ya, menghina, itu, memfitnah, itu merusak. Walaupun tidak harus mengganti puasa, tapi merusak. Ibu-ibu hati-hati kalau ditawari duku kali kajar 20.000 kok ngece. Duku saupil-upil 20.000 itu kan menghina. Masa duku saupil-upil irungnya sepira.
bakule ketularan, Rika sing upile saduku-duku wayal rusak maning. Nanti jangan menghina, itu kalimat maksiat itu. Yang kedua, yang merusak puasa walaupun tidak harus qadha, perbuatan dosa. Mboten wonten ucapane ning tumindake. Misale puasa-puasa kok tuku nomor, ya, mbok olih kena nggo badan. Itu membeli nomor judi walaupun tidak berkata, itu merusak puasa. Yang ketiga, berdusta walaupun bergurau. Nih, jadi goroh niku merusak puasa walaupun gorohnya bergurau. Bahkan salafus soleh mendustai hewan saja bisa merusak puasa loh, saking lembutnya goroh kali hewan. Kucing kono ngomah nglipek bae kesuh ibune, akhirnya ngegem pus metu, kucingnya ngintil ning burine, barang wis tekan teras tutup lawange, kucingnya ngeringuk ngelomboni loh. Itu saja merusak, apalagi mendustai orang banyak. Jadi berdusta itu tidak terhormat lah, dalam bentuk apapun. Nih, dalam bentuk apapun itu merusak. 4, membicarakan kejelekan orang lain atau ghibah. Alhamdulillah kok coblosan tidak pada bulan Ramadan. 14 Februari ya sudahlah. Sekarang kita tinggal tunggu hasilnya secara jujur dan adil. Siapapun pemenangnya, asal jujur dan adil, tidak nyebut nama. Jujur adil itu sifat watak orang Indonesia itu. Oleh karena itu, jangan ngerasani Prabowo, jangan ngerasani Ganjar, jangan ngerasani Anies. Wis itu orang ngerasani ya angel jaluk ngapurane, kapan ketemu. Nah itu nek pancen ibu-ibu kok wis gatel banget kepen ngerasani, ya bar maghrib wis buka iki tungtem terus wek. Itu dosa, tapi tidak merusak puasa wong wis buka. Jadi jangan membicarakan kejelekan orang lain. Mengadu domba, hanya beda rakaat saja kok diprovokasi, beda awal puasa saja kok diprovokasi. Yang provokasi agar bertengkar kalau sedang puasa rusak gitu. 6, bersumpah palsu. Sumpah tapi goroh untuk membohongi orang lain, itu merusak puasa. 7, melihat dengan syahwat. Nuwun sewu, ibu-ibu kalau bulan Ramadan bu, nuwun sewu, melakukannya aja gategot. Angger melakukannya gategot, wong lanang weruh nganti ser gitu, rusak. Tadi bagusnya tutupi triplek bae ngono nggih. Napa bekas bungkus kardus aqua. Itulah. Jadi melihat saja sudah rusak puasanya. 8, mendengarkan pembicaraan yang jelek. Mboten ngrasani ning ngrungokna wong ngrasani, rusak puasanya. Mboten padu ning ngrungokna wong padu, rusak puasanya. Hanya mendengarkan. 9, melihat yang haram. Neng pos kamling lagi puasa ku ana wong main teplek, wong papat
melu ndeleng, ora melu main, mung ndeleng tok, rusak. Karena melihat yang haram mendiamkan. Nah, 10 bertengkar. Hatta bertengkarnya suami istri. Nah, mbok suami istri bertengkar kan dadi uyahe sayur asem dari rumah tangga nek ora tukaran kaya sayur orang nganggo uyah cemplang. Nek tukaran terus ya keleciten, ya kakean garam sih. Jadi sebaiknya jangan bertengkar karena itu merusak puasa. Berpikir dan berangan-angan yang kotor, negative thinking, angan-angannya kotor. 12. Membayangkan minuman kelezatan atau makanan. Jam 11 awan ngliwati warung, gelas katon sirup warna abang, ese mumbul. Lah kok nganti ngiler. Rusak itu. Lah kayak ngerti ombe jan seruput adem banget kayaknya. Baru saja mikir sudah merusak. 12. Membayangkan, sudah. 13. Bermalas-malasan dan berkepanjangan dalam tidur, itu merusak. Bar kuliah subuh bleg turu, bangun jam 11 mandi zuhuran beleg lagi, tangi jam 3 siram asar beleg lagi. Wong puasa kok isine blak dong. Jadi tidur bermalas-malasan itu merusak puasa. Oleh karena itu 13 ini mari bersama-sama kita hindari agar puasa kita tidak sekedar tidak batal, tapi dijaga juga agar tidak rusak. Amin ya robbal alamin. Yang diperbolehkan dalam puasa pareng niki, pareng. Yang pertama menggunakan siwak pada siang hari. Orang modern sekarang ya sikat gigi, pareng tidak membatalkan. Kata Imam Ahmad, sebaiknya kalau mau siwak dan sikatan sebelum matahari tergelincir ke barat. Sing paling apik bar sahur, sikat gigi, siwak, selesai. Walaupun kita sikat gigi dengan odol boleh, asal nuwun sewu mboten ngelek odole. Odol kan semriwing kayak pemain dapos. Nah itu kalau sampai merasakan kok semriwing batal, berarti sudah sama dengan makan. 2. Diparengaken mendinginkan badan dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh atau dengan berendam. Terus panas-panas jam 11 nyemplung kolam kari sirai tok tengel. Napa sih Pak? Panas. Utawi napa kungkum nang separo drem. Jadi ternyata tidak membatalkan, boleh itu. Adus biar pur dengan sirahnya dibasahi, panas banget, diperbolehkan, tidak membatalkan. 3. Makan minum dan hubungan suami istri pada malam hari hingga terlihat dengan jelas terbitnya fajar. Asyamu al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila hurubi syamsi ma'an niyati. Puasa menika
menahan dari yang membatalkan, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat. Nun sewu Bapak Ibu, kapan awal puasa? Masuknya waktu subuh. Kapan akhir puasa? Masuknya waktu maghrib. Jadi puasa itu antara dua sholat, antara sholat subuh dan sholat maghrib. Adapun imsak RRI niku ikhtiyat, berhati-hati. Jadi ya sadurunge subuh ya sebaiknya sahur sudah selesai. Tapi kalau minum, menghabiskan makanan kecil masih boleh sampai masuknya waktu subuh. Tapi kan kadang-kadang orang tidak ngerti menit keberapa masuknya subuh gitu. Maka ikhtiyat sahur sampai imsak masih boleh menghabiskan sahurnya. Angger imsak kudu mandeg melas sing lagi mangan mie, pucuke nang mangkot bokoke nang gulu, ditarik eman-eman, dilek batal, akhirnya digunting batas lambe. Nah, angel teman. Imsak habiskan minyak, nyedote luwi banter, lambene luwi ngincuk. Nah, karena sudah imsak. Pegang tahu kok imsak, makan, jangan dibuang. Nih, ngunyahnya tidak usah ikut puskesmas. Kalau puskesmas kan ngunyah sebaiknya paling tidak 9 kali. Wong wis imsaknya ping 3 bae, blek-blek ber. Lah engko dan lembut dewek. Itu. Lah sahur yang diutamakan apa? Air. Kata Nabi, bersahurlah kamu walaupun seteguk air. Itu ilmiah Bapak Ibu. Tubuh kita ini 6/8-nya adalah air. Lebih baik sahur sampai 2 gelas habis, kuat, daripada mangan ndok telu langka banyune. Ndok telu ranjem 4 langka banyune. Oh, mendelik nun sewu. Begitu kalau Nabi bersabda mesti benar itu. Mengapa dikatakan sahur itu penuh barokah? Berarti perhatian makanan sahur lebih istimewa dibanding buka. Itu ibu-ibu. Kalau masak untuk sahur disimpan, jangan diletakkan waktu buka. Buka ditokna kabeh. Ayam goreng rica-rica, terus apalagi tahu bacem, entek kabeh. Bareng sahur mendoan siji atis banget. Salah itu. Sekarang ilmiah, makan enak maghrib jam 6, jam 12 sore, berarti digunakan hanya 4 jam. Tapi kalau sahur jam 4 mandeg, dahar lagi nanti jam 6 sore, 14 jam. Nah, berarti bener Rasulullah. Yang istimewa itu untuk sahur, bukan untuk buka. Wong buka itu apa-apa enak, ndak usah istimewa. Nun sewu, buka air bening segelas, kurma gangsal utawi 3, sudah enak sekali. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa itu diberi 2 kenikmatan. Satu tatkala berbuka, yang kedua besok menghadap Allah dapat pahala. Bapak Ibu nuwun sewu, mboten wonten tiyang dahar ngalahake nikmate wong buka puasa. Dereng wonten. Mun jenengan dahar napa pun,
Kentucky Fried Chicken, hamburger, nun sewu, ayam penyet, ayam geprek, namanya sate balibul misalnya, kalah dening kolak semangkok, teh segelas kanggene wong buka puasa. Masya Allah, nikmat yang tidak terhingga. Iku napa malih kok wonten kolak wonten tehipun nggih wong puasa. Wong deleng jam dinding be seneng. Nggih. Wong puasa kan senenge deleng jam dinding. Jam 5 ke, oh kolak dikuberi terus. Mulane kula teng RRI mangke nek siaran buka puasa santapan rohani hanya 4,5 menit. Tidak boleh panjang-panjang. Satu, tidak diperhatikan. Yang kedua, konsentrasi kolak. Yang ketiga, yang ditunggu billahi taufik wal hidayah. Itu aja suwe-suwe didalili orang mau kena orang. Tuh nikmatnya berbuka puasa. Nih. Yang keempat, bepergian untuk suatu kebutuhan. Nuwun sewu ingkang ngasta damelan wonten Wonosobo puasa tetap sahur niat puasa. Setelah sampai Wonosobo bekerja kok pucet sekali, lemes, boleh berbuka, wong lebih dari 84 km. Nuwun sewu nek jenengan kepengin buka, pun saking mulai Pasir Wetan dumugi Aji Barang balik malih itu 84 km itu. Yang dok tekan pasar Aji Barang balik maning mung nggolet kilometer tok. Itu sudah niat tidak baik. Akan ke Jakarta tetap sahur, tetap niat puasa. Tekan Cirebon kok pucet lemes, boleh berbuka. Jadi jangan akan tindak sudah tidak puasa ya nek sida lah nek ora sida sarapan ora sida lunga, berarti kan dosa dia tidak puasa. Tuh. 5. Berobat dengan jenis obat apapun melalui jarum suntik jika bukan infus makanan. Jadi orang sakit boleh berobat disuntik, boleh, asal tidak makan pil, tidak minum sirup, tidak pakai infus, boleh. 6. Diperbolehkan mengunyahkan makanan untuk anak kecil dengan syarat tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam perutnya, tubuhnya. Ibu-ibu putrane durung metu untune, lah kon njaluk klanting kan atos. Ibu boleh ngambil klanting 5, kruyuk wis lembut didulang nang bocahe. Ibu tinggal berkumur-kumur, sudah puasanya lanjut. Nah, aja njaluk komisi. Ya bocah papat nyung ya siji. Nah, niku batal. Pun nanti puasa ternyata juga manusiawi ya. Nah. 7. Menggunakan minyak wangi dan wewangian dibolehkan, khusus untuk laki-laki malah disunahkan. Untuk wanita sebagian malah diharamkan kalau akan jamaah sholat malam ke masjid. Ibu-ibu jadi kalau akan ke masjid sholat maghrib, isya, subuh, tarawih, sebaiknya jangan nyemprotkan minyak wangi ke tubuhnya. Dalam hadis diperintah oleh Nabi pulang siram sampai hilang wangine baru boleh berangkat jamaah. Tuh. Tadi wong wadon nang ngerarop traweh bagusnya apek baen. Ya apek ya aja, wangi ya aja gitu. Kenapa wangi-wangi wanita tidak boleh? Bisa mengundang
fitnah. Itu yang dimaafkan. Nah, jadi yang merusak, yang diperbolehkan, yang ketiga ini yang dimaafkan. Menelan ludah dalam mulutnya sendiri. Jadi puasa niku orang mesti kudu idoh. Itu sudah sunatullah, sudah, biar tenggorokan itu tidak kering. Yang dalam celgak-celguk itu tidak membatalkan. Misalnya nuwun sewu lho, sare miring ngiler kok disedot maning. Siapa ngerti, ngoro sadar sih. Itu tidak membatalkan. Satu, air liurnya sendiri. Yang kedua, tidak menyengaja karena dalam posisi tidur. Nah, niku. Dua, terpaksa muntah dan mengeluarkan cairan dengan syarat tidak ada yang masuk lagi ke dalam perutnya. Ya siapa tahu kan puasa ibu-ibu mencium bau amis terus ho terus muntah, boleh dimaafkan, tidak sengaja sih. Wonten malih sing aneh lho, mambu duren kok muntah. Aku jan ke wong wadon bodoh banget kae. Duren enak kok muntah ya. Wong sing kepengin ora bisa tuku kok. Monten ibu-ibu angger mambu duren terus lah bodoh sampean. Barang enak kok au. Nah gitu. Jadi muntah tidak disengaja dimaafkan. Tiga, loh ini menelan lalat serangga karena terpaksa dan tanpa disengaja. Panas banget jam 11, sare ndur keramik mlumah melongo. Lah putune kok mlebu kena onde-onde, telu mlebu kabeh, dimaafkan, sah. Melongo sih onde-onde telu mlebu kabeh. Lah lilir tangi nyong kaya warung temen kene dari putune kula leboni onde-onde mbah aja. Bocah kurang ajar kayak. Esok maning ya. Tidak disengaja itu. Sare mlumah ana kumbang telu udag-udagan kok mlebu blong-blong. Tidak membatalkan. Pun ngoten nggih. Jadi puasa niku enggak aneh-aneh ya, yang manusiawi wong tidak menyengaja. Makan saja kalau lupa ya tidak membatalkan. Puasa masih minggu-minggu pertama kan masih gawa hawa-hawa saraf. Sahur na roti telung letak nang piring. Kelalen tamel lorontek. Bareng roti sing nomor telu, astagfirullah, nyong puasa ke. Teruskan puasane. Sing nang tangan kudu diletakkan, ora kena ngomong tanggung. Letakkan. Eman-eman ndak boleh. Yang di mulut keluarkan. Berkumur, teruskan puasanya. Seret pak ndak boleh minum. Masa seloro kok minum sisa nih. Itu nggih. Nanti aja kelalenan kok puasa kelalenan nggih. Kemasukan debu jalanan dan yang tidak dapat dihindari. Ibu-ibu masak gulai kan mesti kukusnya kan mlebu niku, itu dimaafkan, tidak apa-apa. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang pilek pakai fig favorab ya, itu tidak membatalkan, wong itu bukan makan. Nah itu termasuk bagian dari kemurahan agama kepada orang yang berpuasa yang dimaafkan. 5, dalam keadaan junub sampai datangnya waktu sholat boleh. Belum mandi besar, sahur, niat boleh, asal sebelum sholat sudah mandi.
Artinya puasa itu ternyata manusiawi. Sakit boleh tidak berpuasa, menyusui boleh tidak berpuasa, hamil khawatir dengan kandungannya boleh tidak berpuasa. Jadi berbahagia sekali kalau kita bisa berpuasa tanpa uzur, karena janji Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Berbahagia sungguh kalau orang bisa berpuasa itu berarti sehat. Karena kalau orang sakit boleh tidak berpuasa, berarti kita ini diperintah sehat. Perintah zakat, perintah sugih, perintah sodakoh, perintah ada yang untuk disodakohkan. Perintah puasa itu perintah sehat. Perintah haji kan syaratnya harus sehat. Nah, oleh karena itu berarti sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Kenapa? Kita tidak boleh berangan-angan akan puasa lebih baik nanti tahun 25. Siapa tahu ini Ramadan yang terakhir. Siapa tahu sih. Sekarang ini banyak kematian mendadak nggih. Oleh karena itu manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Setidaknya ada 5 amalan di bulan Ramadan. 5 ini pertahankan. 1, siangnya berpuasa. 2, malamnya qiyamu Ramadan. Man qoma Ramadana. Kalau saben hari qiyamul lail, ini pun qiyamul lail di bulan Ramadan. Sering disebut juga dengan qiyamu Ramadan. Siangnya puasa, malamnya tarawih, tadarus Al-Quran. Nun sewu, yang puasanya mulai Senin, Idul Fitrinya 10 April, berarti puasanya 30 hari. Itu kalau punya program khatam dalam Quran sebulan, sudah pas one day one juz, 1 hari 1 juz. Oleh karena itu tadarus Al-Quran. Yang keempat, infak, zakat, sodakoh. Nabi ditanya, sodakoh yang paling utama ya Rasulullah, sodakotun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Yang kelima, iktikaf. Jadi monggo sareng-sareng kita khususkan bulan Ramadan tahun ini untuk lebih berkualitas dibanding Ramadan tahun yang lalu. Jangan berangan-angan akan mengalami Ramadan tahun 25. Siapa tahu ini Ramadan yang terakhir. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah dunia sebanyak-banyaknya seperti akan hidup selama-lamanya. Jadi golek dunia niku pikirannya urip suwe. Tetapi beramallah sebanyak-banyaknya pula seolah-olah esok hari mati. Ngapunten, siapa tahu ini tarawih terakhir. Wallahu a'lam. Nabi ngendika umur umat Nabi niku baina sitin wa sab'in. Umure umat Kanjeng Nabi niku antara 60 pitung puluh. Cobi kan ana berita lelayu insyaallah 70 lebih sekian, 80 lebih sangat sedikit, 90 lebih sangat sedikit sekali, 100 lebih hampir langka. Yang paling banyak ya 60 sekian, 70 sekian. Jadi nek jenengan kok saniki umure 59, berarti ya tahun ngarep. Swidake. Jebule 70 ya 10 tahun 11 tahun mali. Jebule 80 ya 21 tahun lagi.
Kalau kita beramal, pikirannya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat merampungkan amaliyah Ramadan, puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, zakat, infak, sedekah, dan iktikaf. 13 kita hindari, karena itu merusak puasa sebisa-bisa kita. Mulane ibu-ibu nuwun sewu, nek Ramadan aja sering rubang-rubung, castis-cus, pertama ngerembuk beras 17.000, suwe-suwe ngerebuk Indogrosir, nyong durung de member lho lah, niku akhirnya ngerasani pirang-pirang lah niku. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita rampungkan Ramadan yang kurang sekitar 26 hari lagi. Mudah-mudahan puasa kita berkualitas, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas tarawihnya tenang, sejuk, ngaten nggih, tidak kemerungsung, tartilul Quran, tahsinul Quran, tumakninah. Kita tidak usah membanding-bandingkan. Biasanya anggar sing ora terkendali 13 niku ngebut. Bukan 13 ngebute dikurangi. Kulo nyetel sih Traweh Gresik saya setel. Masya Allah, Traweh kok rampung 10 menit padahal 23 rakaat. Bacaannya Masya Allah banter banget, rukuknya ndak tumaknina, sujudnya nggak tumaknina. Saya tidak menguraikan 2321-nya, tapi banter ini ku sing doe direm. Sebab sholat itu rukunnya tumaknina, nanti bisa menghayati apa yang dibaca, ngaten niku. Nah, tapi biasanya insya Allah lama-lama akan mengerti bahwa sholat itu harus khusyuk, harus tumakninah. Ya, diantaranya jamaah Al-Ikhlas, insya Allah mudah-mudahan saya ikuti sudah tartilul Quran, tahsinul Quran, dan tumakninah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makaten saya minta maaf, saling memaafkan. Mari kita teruskan amaliyah Ramadan kita yang berkualitas, lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Ngaten, mangga saya dibantu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir saya nagih ini, ya kalau yang punya anak-anak ya dibawalah ke masjid, ya. Karena Profesor Dr. Zaki Adarajat mengatakan anak-anak yang sering dibawa ke tempat ibadah itu ternyata menanamkan nilai-nilai agama dari kecil. Ya rame sededik mboten napa-napa lah, ya. Ini kayaknya yang punya putu ya dipangku nama kepripun, itu penting sekali kata Dr. Zaki Adarajat. Pengalaman sholat dengan orang tua, ya soal nakal sih yang bocah, ya. Masjid An-Nur depan rumah saya, syukur alhamdulillah itu onok-onoknya rame, saya letakkan di paling belakang sendiri. Arab curug-curugan, Arab ya dikandani sing alon, tapi lama-lama anteng. Nun saya anggar takmir kok bengis-bengis karo bocah niku jan kula mboten setuju, nggih. Jenengan iki antengan karena wis tua. Wis tua. Kayaknya dia lagi cilik yang gelidik nih. Wong nyong betraweh tekan kok. Begitu harapan saya, syubhanul yaum rijalul ghad. Jadi anak muda sekarang akan jadi orang tua di waktu yang akan datang. Ada penerus generasi. Tadi masjid naik akeh bocah nomeniku, berarti masjid itu hidup ke depan. Nah, penggantinya siap sih. Kula nggak mlebu masjid kok isinya pensiunan tok.
seneng ning ora marem. Iya, wong isine pensiunan tok. Allahu Akbar grek watuk. Bareng Allahu Akbar sujud kok sepi banget. Mati apa ya? Pensiunan sih. Monggo anak-anak remaja masih ada waktulah 26 hari lagi diajak ke masjid, aja HP-an terus. Setidaknya kalau terawih kan pray, tidak pegang HP. Nah, mengapa saya mikirnya masjid ini mau diwariskan kepada siapa kalau tidak kepada mereka? Nah, begitu wawasannya. Ya takmir barangkali anak-anak rame-rame sedikit ya, di pelan-pelan lah, jangan disuruh pulang. Bocah anggar rame kok dikon balik ya malah dadah. Wong mangkat lagi bubek. Nah, saya hanya begitu pikiran saya. Calon generasi penerus yang banyak tantangannya, kata Profesor Dr. Zaki Hadirajat, dibiasakan beribadah dari kecil. Walaupun puasa pun dilatih sahur. Alhamdulillah bukan hasil saya, hasil anak saya dan menantu saya. Kelas 2 SD sudah kuat puasa. Pertama hanya sampai duhur, kedua sampai asar, ketiga sampai maghrib nangis-nangis, tapi rampung kasih hadiah. Ya karena kita ingin anak-anak itu dilatih dari kecil. Itu sing tua-tua orang kena melu latihan kayak bocah. Tua-tua aku jam 11 ngombe kopi, mbah kene ngopi latihan. Jongkong napa. Makatan matur nuwun, ada pertanyaan sumangga sedikit barangkali. Tidak ada, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.